Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Arif Pambudi dari 12 Kuliner 1. Saya akan menjelaskan tentang Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, pelayarannya. Salah satu latar belakang Eropa mencari kepulauan Indonesia sekitar abad ke-15 dan 16 adalah pencarian rempah-rempah. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia tidak bersamaan. Mereka juga menempuh jalur yang berbeda. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia diawali oleh bangsa Portugis, kemudian disusul Spanyol, Inggris, Belanda. Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra. Lewat perjanjian tersebut, Portugis dan Spanyol sepakat membagi dunia menjadi dua bagian, dengan garis demarkasi atau khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Oleh karena itu, dalam melakukan penjelajahan samudra, bangsa Portugis menempuh jalur timur, yakni lewat pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Calicut, India. Terus timur hingga akhirnya mencapai kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Pada 1511, bangsa Portugis telah menduduki Malaka dan setahun kemudian tiba di Maluku. Pada 1511, bangsa Portugis telah menduduki Malaka dan setahun kemudian tiba di Maluku. Pada 20 September 1513, Fernando de Magalhães beserta 5 kapalnya, San Antonio, Concepción, Victoria, Santiago, Trinidad, bertolak dari Spanyol menuju ke barat melayari Samudra Atlantik. Setelah 2 bulan berlayar, ekspedisi Magalhães telah melewati Brazil, Argentina, dan memasuki samudra yang sangat tenang, yang kemudian dinamai Pasifik. Pada Maret 1520, armada Magalhães mencapai kepulauan Filipina. Namun karena Magalhães meninggal di Filipina, rombongan yang tersisa melanjutkan pelayaran di bawah pimpinan Kapten Sebastian de Elcano yang mencapai kepulauan Maluku pada November 1521. Jalur pelayaran Inggris ke Indonesia sama dengan rute bangsa Spanyol. Pasalnya, ekspedisi Inggris memang diberi misi oleh Ratu Elizabeth I untuk memerangi Spanyol. Pada 1577, armada Inggris di bawah pimpinan Francis Drake meninggalkan London dan menyeberangi Samudra Atlantik. Pada Oktober 1578, rombongan Francis Drake mencapai Pasifik dan mendarat di Filipina pada 1579. Orang Belanda yang pertama kali berhasil mendarat di Nusantara adalah Cornelis de Houtman, tepatnya di Banten pada 27 Juni 1596, dengan dibantu Jan Huyghen van Linschoten, yakni orang Belanda. Secara garis besar, penjelajahan samudra bangsa Belanda menuju Indonesia menempuh rute Belanda: pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Belanda sengaja melewati rute yang lebih jauh demi menghindari Portugis yang berkedudukan di India dan Malaka. Ketika mencapai Tanjung Harapan, bangsa Banda memilih rute sendiri dengan mengambil jalan lurus ke timur, tidak menyelusuri pantai timur Afrika dan Hindia. Setelah menyusuri Samudra Hindia, sampailah rombongan Cornelis de Houtman di Selat Sunda dan akhirnya berlabuh di Banten. Sekian dari saya Yusuf Arif Pambudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.